kali ini kita akan hadirkan seorang ustadz bersama dengan sang istri, di mana beberapa bulan yang lalu, qadarullahnya kita mendengar kabar bahwa sang istri ini harus keguguran buah hati, di mana sudah, ya kita tahu ya, ini yang dinanti-nantikan selama ini di kehamilan yang keempat, ya, di pagi-pagi ambiar. Kita akan dengarkan bagaimana kisahnya. Ini dia Ustadz Riza dan juga Indri Giani. Ustadz Riza dan juga Mbak Indri sehat ya? Alhamdulillah. Gimana keadaan sekarang setelah beberapa bulan berlalu? Sudah mulai lupa sih. Sudah mulai lupa ya? Iya. Ustadz, kita mendengarnya tentu saja ya bagaimanapun ini qadarullahnya ya. Iya betul. Jadi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Mbak Indri secara fisik dan juga mental bisa lebih siap untuk tentunya menghadapi apapun ke depan. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Ini menjadi pembelajaran pun juga buat yang sedang mempersiapkan kehamilan atau juga proses persalinan. Ya, dilancarkan, dimudahkan dan diberikan kekuatan. Kita mau kasih lihat juga bagaimana cerita dari sang istri. Ya. Bulannya ini di bulan Juli ya. Juli. Insya Allah Juli. Ini kehamilan yang keempat. Kehamilan yang keempat. Kehamilan yang keempat. Kehamilan di bulan keberapa saat itu? Kandungan bulan berapa? 2 minggu. Masuknya udah mau 6 minggu. 6 minggu. 6 minggu. Mau 6 minggu. Itu Jadi berarti nggak ketahuan jenis kelaminnya apa ya? Belum, sudah sempat nempel embrionya tapi nggak bertahan. Jadi udah mulai ada gumpalannya. Jadi udah mau membentuk plasenta, tapi ternyata nggak. 1,5 bulan itu ya? 1,5 bulan. Oke, ini kan prosesnya bayi tabung ya? Bayi tabung. Dokter cerita nggak apa yang menyebabkan untuk, karena ini bukan kali pertama bayi tabung yang dilakukan. Oh, sebelumnya pernah bayi tabung ya? Ya, yang kembar sebelumnya bayi tabung. Mbak Indri ya, apa yang menyebabkan keguguran di kehamilan kali keempat Mbak Indri? Di awal sudah ada warning dari dokter kalau istri itu menstruasinya nggak lancar, Mbak. Itu salah satunya kan, jadi datang bulannya itu nggak beraturan. Sama bentuk rahimnya juga sudah nggak seperti waktu pas mau kehamilan kembar yang sebelumnya. Karena kan sudah pernah melahirkan ke-3 kali dan ini anak keempat kan. Jadi mungkin bentuk rahimnya sudah nggak sempurna waktu masih baru anak 2 gitu. Anak 2 masih bagus waktu itu. Mungkin karena udah seringnya melahirkan. Jadi kan namanya rahim kan kembang kempis gitu kan, Masya Allah. Secara general sih nggak ada gangguan. Waktu dicek di awal sebelum transfer embrio, oke, semuanya bagus. Cuman memang siklus haidnya nggak bagus. Nanti ada peringatan. Sempat dikasih option 1 aja gimana jangan 2. Gitu. Kenapa dok kok 1 aja jangan 2? Kita sempat nanya-nanya nih, kok ditawarin yang 1 ya? Iya nih kondisinya memang nggak seprima yang awal. Waktu penanaman yang awal. Itu untuk sel telurnya sendiri, karena kan untuk IVF untuk bayi tabung sendiri kan memang kita memiliki keputusan mau bayi kembar atau tidak. Bisa dipilih lah ya, mau kembar atau enggak. Mau ditanam berapa embrio. Memang keputusan dari awal kita coba beberapa embrio deh. Karena waktu pas sebelumnya pernah berhasil 2, jadi kita pede gitu untuk tanam 2 aja deh. Sisa 3. Ya. Yang kemarin sisa 3. Dari yang tahun saya bilang nggak dipakai. Sama istri, nggak kasihan tuh si kecil nunggu-nunggu gitu. Tapi mungkin ada kemungkinan juga kan embrio itu kan mungkin karena terlalu lama juga kan di freezing. Udah berapa tahun Teh akhirnya? Itu dari 3 tahun kehamilan lebih ya? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Terus juga itu kan yang bukan di PGTA. Kalau di PGTA itu kan bisa kelihatan Kualitasnya. ya kualitas embrionya. Ya. Jadi dari 3 embrio itu kita punya 1 yang kualitasnya bagus, yang 2 itu enggak. Jadi kita pede aja karena waktu yang kembar yang sebelumnya tuh juga acak gitu. Oke. Menurut dokter tuh maksimalnya tuh untuk freezing berapa lama sih egg freezing? 2 tahun lah. 2 tahun. Kamu di tahun keberapa sekarang, Wi? Kan egg freezing juga. 6. Enggak, baru 2, ntar lagi kayaknya 2 tahun. Sayang jangan lama-lama, cepet lamar aku ah. Siapa? Dewi juga egg freezing soalnya. Dia egg freezing juga. Iya.
Ustadz, sambung doa ya Ustadz. Iya, Soalnya iya. suaminya belum datang. Tapi nggak apa-apa kan bentuk ikhtiar ya. Iya. Sekarang teknologi udah canggih. Tinggal ada Berisik suaminya aja dulu. Ustadz, langsung bayi kembar ya. Jadi itu takdir yang memang harus butuh campur tangan manusia. Ya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Takdir mu'allak itu harus ada campur tangan kita. Termasuk freezing, pengen punya anak kembar dan lain sebagainya. Padahal nggak ada turunan kembar ya. Ada. Oh, Dari ayah ada. Iya, tapi kan sekarang ada teknologi ya. Iya. Ini ibaratnya campur tangan manusia kayak seperti kita bekerja aja. Maksudnya kan rezeki nggak mungkin turun dengan Betul. begitunya. Tapi Harus kan kita bekerja. juga harus bekerja. Iya. Kurang lebih seperti itu ikhtiarnya ya. Betul. Ustadz, tapi ngomongin soal Ustadz Riza dengan segala macam pemahaman tentang ilmu agamanya, gimana caranya untuk bisa memberikan ketenangan secara lahir dan juga batin kepada istri. Walaupun bagaimana Indri Giani adalah seorang manusia biasa, walaupun suaminya adalah seorang ustadz, agar diberikan ketenangan dalam masa-masa sulit saat itu. Iya. Suami juga sedih waktu itu. Prinsip aku itu sebagai seorang imam menjalankan surat An-Nisa 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Memperlakukan istri dengan baik itu sumber dari ketenangan seorang istri. Dari awal saya menikah, saya tanamkan tuh agar bisa menjadi imam yang menenangkan bukan menegangkan. Menenangkan bukan menegangkan. Ya. Oh, dengerin kameramen, menenangkan bukan menegangkan. Oke. Maksudnya itu gimana sih Ustadz, gimana? Iya, dalam artian konteks sebagai seorang suami itu kan ada yang mau selalu minta dimengerti. Saya nggak begitu tuh. Saya akan selalu mengerti dan memberikan pengertian sebelum saya minta dimengerti. Saya tidak banyak menuntut, tapi memberikan apa yang dia inginkan. Nanti biasanya feedbacknya hal jazaul ihsan illal ihsan. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan berbalas dengan kebaikan yang dia berikan. Itu yang saya lakukan sih. Saya nggak banyak menuntut harus gini begini, enggak. Cuman servis apa yang bisa saya belikan saya kasih. Apa yang saya bisa maksimalkan saya kasih. Nanti nggak usah dituntut, dia akan memberikan yang terbaik buat saya. Oh, Wulan dengerin. Yang menenangkan Jangan cari yang bukan menegangkan Wulan. menegangkan. Kalau ada yang menegangkan Wulan kayak Mami DP, bye. Ustadz, tapi kita mau kasih lihat ya, ini ada juga komentar netizen. Ya, mereka berkomentar tentang Mbak Indri Giani yang kemarin baru saja mengalami keguguran. Ada aja komentar netizen. Ya. Innalillahi, baru beberapa waktu lalu Kak Indri posting soal kehamilan kehamilan. yang punya anak banyak yang komen pro dan kontra. Astagfirullah, sepertinya kena ain, yang sabar ya Kak. Oh, astagfirullahaladzim. Next. Sama lo Mbak, aku juga kayaknya kena ain soalnya anak aku tiga-tiganya meninggal dalam kandungan. Ya Allah. Turut berduka, tapi sorry banget Ustadz kan ngerti ain tapi kenapa? Kenapa? Maaf Kak, apa itu kena ain ya Kakak? Ya Allah. Makanya tiap rencana itu jangan diposting. Kena ain itu kakak, gue yakin, astagfirullah. Ini udah berasa Tuhan ya. Ustadz, Gimana Ustadz menanggapi itu? Iya. sebagai seorang ustadz dikomentari sama netizen, kena ain, gimana tuh? Kita tidak memungkiri penyakit ain itu ada. Makanya Nabi berkata penyakit yang banyak membunuh umat Rasulullah itu adalah penyakit ain. Setiap melakukan sesuatu ada saja orang yang takjub dan membenci. Jadi penyakit ain itu bukan cuma orang yang membenci, tapi yu'jibuhu. Orang yang suka sama kita, misalnya Mbak Dewi, ada orang yang bilang sama Mbak, ih cantik ya Mbak kena ain tuh. Jadi nggak boleh langsung bilang cantik. Awali dengan kalimat Masya Allah, la quwata illa billah. Cantik ya begitu. Makanya orang nggak boleh langsung, ganteng ya. Orang yang dibilang ganteng itu langsung kena ain. Memujinya dan menghina seseorang itu kena ain, Mbak. Terus kemudian apa jawaban kita Ustadz? Misalnya kita tidak punya hati atau niat untuk memamerkan. Apa jawaban kita ketika ada orang yang bilang, ih cantik. Biasanya kan kalau artis kemana-mana nyanyi kan, kayak aku kan udah sampai bosan dibilang cantik kan Ustadz. Tapi bener juga. Ya benar, maksudnya kan Bagaimana? banyak juga orang yang nggak tahu bahwa harus diawali dengan kalimat itu. Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa Ya kalau kita, karena orang itu nggak paham, kita harus punya berdoa. Maka setiap mau tampil di hadapan orang, mau posting di Instagram itu ada doanya Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dika min sarri kulli nafsin au ainin au hasidin Allahu yasfika Bismillahi arkika. Itu doa yang dibaca, jadi nanti orang yang melihat itu nggak
nggak ngasih efek sama kita. Karena kita sudah baca doa sama Dewi. Gitu. Tapi memang Ain itu benar-benar nyata. Oke, Mbak Indri tapi sempat terlintas dalam pikiran Mbak Indri nggak? Mohon maaf saya harus nanya ini ya, dengan komentar-komentar netizen tentang Ain segala macam, sempat terlintas nggak Mbak Indri dengan kata-kata Ain tersebut? Oh, stres sempat. Waktu itu suami pernah Nangis bilang, terus tuh waktu itu awalnya. jangan dibales-balesin. Cuma mungkin hormon itu kan udah keluar hormon hamilnya Iya. kan. Jadi kan itu sebenarnya memang sudah hamil gitu. Jadi itu sensitif banget baca-bacain komen. Jadi aku bales-balesin satu-satu. Terus belum lagi ada berita suami yang waktu pas bilang kita mau program itu juga banyak komentar-komentar buruk. Nggak bersyukur lah, Iya, jadi sudah aku- punya anak, mau anak terus. Jadi nggak terima gitu sebagai istri, suamiku digituin gitu. Jadi aku balesin satu-satu, lama-lama capek sendiri. Mungkin itu juga yang membebani pikiran, akhirnya ya Guguran. stres, guguran. Semoga bisa diberikan ketenangan hati dan juga pikirannya ya. Termasuk hati dan juga pikiran siapapun itu yang sedang menyaksikan para suami di luar sana. Karena pada akhirnya melihat seorang Ustadz Riza memuliakan istrinya, ada aja yang berkomentar. Tapi kita lihat bagaimana cara Ustadz Riza memuliakan istrinya terlebih dahulu ini. Iya, cuci piring. Saya bilang yang berat-berat serahkan sama saya. Karena memang seorang istri itu diciptakan menikah bukan buat mencuci, bukan buat pemasak. Iya, bukan jadi ART ya Pak Ustadz. Bukan buat pembantu, tapi melayani suami. Itu Di situ yang heboh gua sama Nasar ya. ya, itu aja yang sudah menikah loh. Ustadz, kita punya teman, lebih tepatnya kita punya bintang tamu, nikah aja belum tapi dia nafkahi cowoknya. ada bintang tamu Jangan kayak ada gitu. bintang tamu yang sana. Jangan kayak gitu. Bintang tamu yang Jangan kayak gitu. Berarti Wulan ini kan berarti mencontoh maminya. Tapi itu bener Dewi ya. Ustadz memuliakan istri ya. Iya. Oke, aku mau nanya sama Mbak Indri aja deh, jangan sama Ustadznya deh. Kalau Mbak Indrinya sendiri deh ngerasa dimuliakan itu contoh kecilnya deh. Banyak sih sampai nggak bisa dijabarkan satu-satu gitu. Karena dari hal kecil aja itu, dari hal kecil, dari Misalnya? perintilan istri deh gitu. Misal, Apa ya, hal kecil mungkin makan kali ya. Udah makan belum, pagi, siang, malam ditanya. Terus Udah makan kalau biasa capek- dong? Kalau capek jangan ngapa-ngapain. Apa aja sih semuanya. pekerjaan rumah misalnya. Nggak boleh ngapa-ngapain. Maaf, gosok baju? Enggak. Kita di rumah Mbak ada ada 30 ART. Oh, sorry berapa ART? Iya. Berapa ART? 30. Mbak Dewi, iya ada orang nanya sama saya, ngapain banyak orang buang-buang uang? Nggak usah, ini serius 30 ART? Iya. Ngapain aja 30 ART? Iya. Itu pertanyaan semua orang yang main ke rumah. Aduh 30 Nah, ini ART. serius 30 ART? Kalau satu airnya dibayar berapa? Normal berapa sih normalnya? Ya katakan 4 juta, 5 jutaan lah ya. 4 jutaan. Iya itu Iya. berapa? 4 kali 3 Iya. berarti 120 juta per Enggak, bulan. Ustadz. Mengeluarkan tuh ART aja loh Ustadz. Iya. Terserah deh, kalau masalah gaji Ustadz pasti mampu, tapi 30 ART ini ngapain aja? Jadi saya melihat Bantu istri di tangan suami yang baik akan menjadi ratu. Tapi istri di tangan suami yang tidak baik Udah. Teruskan, Jadi tolong. akan menjadi akan menjadi Jangan. Ustadz. iya. Jangan. Artinya banyak laki-laki yang selama ini meremehkan atau tidak membuat istrinya senang dan bahagia ya. Padahal tugasnya itu laki-laki akan terhormat dan berderajat. Apabila- Rezekinya akan dimuliakan kalau betul-betul setulus hati dan sekuat tenaga membahagiakan istrinya lahir dan batin. Mbak Indri, aku mau nanya ya, apa rasanya sih punya 30 ART? Ya pasti menyenangkan ya, semua pekerjaan kita lakukan ya. Ngapain aja 30 ART? Oh kita yang dua aja Bu. Jadi untuk Gimana ngurus 30? bersih-bersih rumah itu ada 6 laki-laki. Oh. Oke, bersih-bersih rumah 6 laki-laki. Ya, kemudian Jadi Mereka ini itu halaman untuk- rumah, untuk mengatasi- kolam renang, kolam renang. kolam renang. mengatasi keosidian suami saya. Saya orang Jadi yang suami perfeksionis, saya Mbak. itu nggak boleh ada rambut satu jatuh, nasi lampu jatuh gantung satu. harus dielap tiap hari. Semua Enak ya punya suami kayak gitu ya. gitu. Tapi kadang ya. suka ribet. Tangga. Karena benar-benar baju. semuanya harus rapi. Aduh. Jadi Mbak Indri Mungkin dengan orang merasa 6 berkah ya buat aku. Mbak Indri- Bisa istirahat dulu nggak sih? Nggak usah mikirin yang ada yang kotor Enak banget sedikit kayak gitu aja. loh. dengan 30 ART tidak ada satupun pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh Mbak Indri. Nggak boleh. Masak.
Masak paling cuma aku masakin suami aja. Apa nyambel. Kalau saya request sesuatu, saya ingin masakan dia, baru dia bikin. Oke, dari 30 ART, kalau lebaran itu gimana? Pulang setengah orang. Setengah pulang, setengah nggak boleh. Saya bikin 2. Oh iya. Jadi gantian rolling tuh. Jadi Tapi ini yang penting gajinya kalau lagi lebaran gitu kan itu ya Ustadz, apa namanya, infal gitu berarti enggak? Iya kan. Double. iya untuk urusan gaji, saya memang prioritas. Saya bilang sama istri, yakin dengan perkataan Rasulullah, wallahu fi ainil abadi makanal abdu fi aini akhihi. Hidupmu akan terbantu oleh Allah selama kau rajin membantu kehidupan orang lain. Sebagian banyak orang yang kita bantu hidupnya, semakin kuat rezeki kita. Amin, ya. Untuk karyawan saja Mbak Dewi, semua sekolah biaya karyawan saya itu kami yang tanggung. Wow. 42 karyawan itu kami yang tanggung. Anak-anaknya, sekolahnya, masuknya, biaya SPP-nya, buku-buku. Kapan-kapan kita ke rumah Ustadz yuk. Aku mau nanya ya. Pengen bikin konten. Enggak bikin konten, mungkin mereka gini. Ya, cuci, lipat. Ganti. Bentar, kan setiap manusia itu Seru ditakdirkan loh. oleh Allah dengan berbagai macam cobaan. Iya. Kan kalau kita ngeliat dari segi materi, kasih sayang, cinta, semuanya kan sudah dimiliki nih Ustadz. Ya. Cobaannya apa ya? Kita jadi penasaran. Masa sih nggak dicoba? dan Kekurangannya, diuji? kurang. Bukan, cobaan dan Cobaan. ujian. Ya itu tadi salah satu. Ada, Cobaan dan ujian mesti ada lah ya. Iya. Dalam kehidupan itu mesti ada. Ya Mungkin OCD tadi mungkin ya. contoh nih Ustadz kayak saya nih, harta nggak kurang-kurang. Semuanya ada, tapi belum dikasih suami, contoh. Nah, pasti kan namanya manusia ada kekurangan dan kelebihan. Kalau Ustadz sendiri, Nah, semua sudah punya apa Ustadz? mungkin kami ujiannya itu adalah keluarga dan orang-orang yang seringkali kita bantu hidupnya Mbak Dewi. Diuji oleh orang-orang terdekat. Iya terdekat. Ya, Jadi Iya. banyak orang-orang yang akhirnya menggantungkan hidup kepada kita. Baik, tapi mungkin bukan hanya itu saja, tapi juga datang dari mereka yang memberikan komentar, termasuk Nah ini ya. Kita mau kasih lihat. Ini ujian ya. Ya ini juga. kalau di kampungku suami yang bantuin istri itu suami pengangguran. Kamu materi enak lah kalau seorang kuli udah kerja angkat berat di rumah masih jadi ART, tidak lihat itu seandainya Anda. Maksudnya gimana? Di Indonesia istri jadi bla 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 plus urus mertua. Oh, di ART, di Uangnya ART datang ya. sendiri Tidak sih, jadi tidak jadi masalah. masalah lah kita. Jika kita laki yang nyuci beberes rumah untuk hidup, uangnya dari mana? Oh, protes ya, oke. Khusus buat suaminya yang nggak kerja berat, yang bukan kuli. Coba kalau suami kuli pulang rumah suruh nyuci baju yang ada dar der dor. Garis bawahi, berlaku tuh suaminya yang banyak duit. Oke. Fakta di lapangan banyak istri yang jadi tulang punggung, urus semuanya. Suami hanya membantu semaunya dia. Kasihan deh. Jadi ini Ustadz, banyak yang protes bahwa kehidupan para suami ini ya berbeda lah sama kehidupan Ustadz. Ini ibaratnya mereka membandingkan ya, kalau mereka udah kerja capek banget, ibaratnya pekerja bangunan udah capek segala macam, gimana mau memuliakan istrinya gitu, kurang lebih gitu. Yang ada malah kan kamu harus bisa ngerusin suami. Suami udah Sebenarnya capek di memuliakan rumah. istri itu kan banyak caranya ya. Kadang kan ada suami itu yang merasa dia capek di luar, di rumah cuma mau dilayani gitu. Jadi sebenarnya istri itu bukan hanya menuntut secara materi aja, tapi begitu pulang ke rumah itu hadir seutuhnya gitu. Capek tapi ngelihat istri kan juga di rumah nggak diem ya, masak, ngurus Ini anak. perlu diluruskan aja. Sebagai seorang pendakwah, kerja dari gelap, pulang gelap, apakah di rumah santai? Enggak. Saya ngepel, saya nyacu, nyetrika, bahkan underwear istri saya aja yang nyuci. Itu sebelum ada ART, jujur aja saya. Sebelum ada ART, semua tugas bersih-bersih saya yang handle. Artinya, apakah payah? Ya payah iya. Tapi ada cinta di balik itu semua untuk memuliakan istri. Istri udah capek banget. Hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin. 3 wanita yang capek itu karena melahirkan, mengandung dan menyusui. Itu sudah berat banget untuk dibebankan nyuci, nyetrika dan masak. Kalau sudah melahirkan, menyusui, itu sudah tugas yang paling berat. Kita laki-laki ngerti dong.
untuk menghandle semua pekerjaan dibantuin, gitu. nggak usah dia Iya. semua gitu ya, Ah, Ustaz. begitu. Jangan lihat antara kaya dan tidak, mau kuliah atau tidak. Niat Tapi kan- hatinya mau bantu istri apa Tapi kan enggak gitu. Ustadz fakta di lapangan jarang laki-laki yang tahu iman. Jadi dia merasa bahwa aku udah kerja banting tulang untuk biayai kalian. Itu kalian yang harus melayani salah. aku. Betul, itu yang salah. Yang persepsi harus diluruskan. Tapi ada statement yang bagus dari Mbak Indri bahwa sebetulnya yang dibutuhkan istri itu ya walaupun memang ini penting juga bukan hanya sekedar harta seutuhnya tapi hadir Keberadaan, seutuhnya. ya. Kita akan balik saat lagi.